Baik, kembali dari Jalan Ahmad Yani nomor 13 Purworejo. Selamat siang pastinya buat Anda pendengar Irama FM yang selalu setia terus bersama saya, Vivi Safira. Seperti yang tadi sudah saya informasikan kepada Anda, sekitar jam 10 sampai jam 11-an gitu lah ya. Kita bakal membahas suatu hal yang pastinya sangat penting sekali buat Anda. Dan pastinya bisa Anda juga gabung bersama saya di sini, tentunya di 0275321446 dan SMS WhatsApp-nya Irama FM yaitu di 081392696815. Dan sekarang ini di studio Irama FM sudah hadir satu narasumber yang langsung ya, memang dari Bea Cukai Magelang. Dari Magelang, kasih banget pokoknya. Dan memang sekarang ini kita lagi bergabung bersama Bea Cukai Magelang bakal membahas tentang masalah IMEI. Tapi sebelumnya saya pengen sapa dulu Mas Cahyo yang bakal membahas semuanya. Selamat pagi, selamat siang Mas Cahyo. Selamat pagi menjelang siang Mbak Vivi. Katanya kalau udah jam 10 siang ya. Oh siang ya, batasnya ini pas banget. Setuju nggak Mas Adi? Kita harus melibatkan Mas Adi karena saya nggak sendiri di sini, berpartner sama beliau. Selamat pagi Mas Adi, selamat siang Mas Adi. Selamat siang. Baik, sebelum kita membahas topik yaitu tentang ketentuan registrasi IMEI, mungkin Mas Cahyo bisa menyapa dulu pendengar Irama FM yang gabung bersama kita di 88,5 Irama FM dan pastinya nanti juga akan disiarkan lewat YouTube-nya Irama FM. Purworejo, monggo Mas. Ya, selamat siang para pendengar Radio Irama FM Kabupaten Purworejo dimanapun Anda berada. Saya Cahyo dari Bea Cukai Magelang. Saat ini kita akan bersama-sama ya membahas terkait ketentuan registrasi IMEI. Nah, kenapa ini penting kami sampaikan berulang kali bahkan karena masih mungkin ada gagal paham di antara masyarakat ini ya terkait registrasi IMEI. Nanti seperti apa kejelasannya kita bahas bersama-sama. Oke, siap Kak. Senang saya kalau ketemu Mas Cahyo. Sumeh orangnya. Bahagia ya Mas, apalagi mendekati libur gitu kan. Oke Mas, saya tadi udah menyapa pendengar Irama FM yang gabung bersama kita dan pastinya secara visual juga lewat YouTube-nya Irama FM Purworejo tentang ketentuan registrasi IMEI. Oke, ini jangan sampai emang masyarakat yang di sekitar kita tuh gagal paham gitu Mas. Jadi boleh sebenarnya yang dimaksud dengan IMEI apa? Monggo, mungkin Mas saya bisa menerangkan. Oke, untuk mengawali bahasan kita terkait IMEI, jadi IMEI itu adalah International Mobile Equipment Identity atau sebuah identitas internasional ya. Terdiri dari 15 digit nomor desimal itu untuk mengidentifikasi sebuah perangkat telekomunikasi dalam jaringan bergerak seluler. Intinya dalam sebuah perangkat itu tertanam nomor IMEI. Jadi IMEI itulah yang nantinya perlu didaftarkan ke pengguna layanan operator seluler supaya dapat digunakan khususnya di Indonesia. Jadi kenapa tadi saya sempat sampaikan terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Jadi IMEI yang diregistrasikan di Bea Cukai itu hanya dari barang bawaan penumpang Mbak Vivi ya, barang bawaan penumpang dari luar negeri. Jadi contohnya kalau Mbak Vivi liburan nih misalkan di Jepang misalnya. Jepang atau Hongkong gitu. Jepang atau Hongkong ya kan. Pulang mau bawa iPhone gitu. Nah, perangkat itulah yang nantinya ketika masuk itu didaftarkan gitu. Jadi kesalahpahaman masyarakat itu masih banyaknya misalkan kita beli iPhone second ya di pasar dalam negeri. Nah, itu yang ketika tidak masuk di jaringan telekomunikasi Indonesia atau terblokir istilahnya ya. Nah, itu yang ditanya banyak bertanya itu bisa registrasi IMEI nggak, bisa daftar IMEI nggak, bisa unblock IMEI. Itu kesalahpahaman. Jadi yang dapat diregistrasikan itu melalui barang penumpang dari luar negeri. Jadi untuk menjadi kita penegasan bersama. Jadi atau satu lagi melalui mekanisme barang kiriman. Nah, barang kiriman itu juga dari luar negeri, Mbak Vivi. Mekanisme barang kiriman dari luar negeri. Syaratnya adalah dia diberitahukan memang sebagai perangkat telekomunikasi. Di situ juga disertakan lengkap dengan nomor IMEI-nya gitu. Nanti terkait prosedur atau apanya kita bicarakan lebih lanjut. Siap gitu. Oh, berarti gitu ya gagal pahamnya. Yang beli mungkin kayak iPhone second yang ada di sekitar sini berarti nggak usah kayak gitu ya ibaratnya ya. Ya memang kalau seperti itu nggak bisa diregistrasikan karena syaratnya kan prinsipnya adalah dari luar negeri. Dari luar negeri yang mau masuk ke wilayah kita gitu ya Mas ya. Baik, berarti memang sepenting itu ya yang namanya pendaftaran registrasi IMEI gitu. Nah, kalau di Bea Cukai sendiri layanan registrasi IMEI-nya seperti apa Mas Cahaya? Iya, sebelum saya menjawab itu mungkin saya sampaikan terkait dasar hukumnya ya. Di sini ada beberapa
Yang pertama di Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/2017 ya. Di situ tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Ada juga dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 1 tahun 2020 ya. Waktu 2020 masih Kominfo ya. Kalau sekarang Komdigi. Itu terkait pengendalian alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi internasional Mobile Equipment Identity. Juga ada juklaknya di Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor Per 7 2023 ya. Terkait pemberitahuan dan pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi dalam pemberitahuan pabean. Jadi memang kita di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini istilahnya dititipi peraturan ya dari peraturan Kominfo ya, dari Kominfo. Kita ditugaskan ya itu untuk melayani registrasi IMEI perangkat yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri gitu. Terus tadi terkait pertanyaan Mbak Vivi bahwa pihak-pihak yang terlibat ya. Jadi ada beberapa pihak memang. Yang pertama di Kementerian Perindustrian, Mbak Vivi. Itu apa di sana yang berasal dari produsen HKT dan importir terdaftar HKT. Jadi ini untuk pabrik handphone yang di dalam negeri ataupun importir handphone yang dalam negeri itu pendaftaran IMEI-nya di Kementerian Perindustrian. Nah, memang di situ ada di imei.kemenperin.go.id, namun kita sebagai masyarakat umum ya nggak bisa masuk, nggak bisa ngecek juga karena yang bisa masuk itu pabriknya gitu, produsennya, karena dia juga pakai akun ya, pendaftaran akun segala macam. Nah, untuk di bea cukai itu dibawa melalui mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman dari luar negeri ya. Bisa dicek di beacukai.go.id/cek imei.html. Jadi itu untuk kita memeriksa apakah IMEI yang kita bawa dari luar negeri itu sudah terdaftar atau belum. Nah, itu bisa dicek di situ. Ada juga pihak dari operator seluler nih, Mbak Vivi. Operator seluler. Ya, operator seluler misalkan Telkomsel, Indosat ya. Nah, itu pendaftaran IMEI yang berasal dari turis atau wisatawan asing yang hanya sementara. Jadi itu jangka waktunya 90 hari ya. Misalkan hanya sementara di sini liburan ya. Gitu. Liburan itu enggak menetap juga gitu, bisa langsung daftarnya di operator seluler, nanti akan diberikan kartu SIM khusus ya. Nanti memang setelah 90 hari sudah tidak bisa dipakai gitu. Berarti terus gimana Mas kalau udah batasannya itu 90 hari udah lepas, berarti harus kembali lagi atau gimana? Teleponnya udah nggak bisa lagi. Maksudnya kartu SIM-nya udah nggak bisa dipakai di gitu ya gitu. Ada batasan-batasan dan kita juga harus mengikuti itu ya. Ya, ini kalau turis aja sih, Pak. Turis ya khusus ya. Tapi misalkan tenaga kerja asing gitu misalkan, itu kan biasanya jangkanya panjang ya, kontraknya ya setahun 2 tahun. Nah, itu lebih baik sih diregistrasikan ketika datang gitu supaya bisa dipakai dari awal ya? Dari awal gitu. Jadi nggak repot alias rempong gitu ya Mas ya. Ada juga nih dari Kominfo juga ada itu pendaftaran IMEI yang berasal dari tamu negara VVIP dan VIP ya itu perwakilan negara asing yang inilah ya, tamu-tamu VVIP itu ya. Yang datang gitu ya pas ada acara penting pastinya gitu ya. Baik, ternyata prosedurnya seperti itu ya dari Kementerian Perindustrian untuk pendaftaran HKT handphone, komputer genggam atau tablet yang lainnya. Terus untuk wisatawan ya melalui cara yang lain, ternyata operator seluler Bea Cukai melayani registrasi IMEI-nya lewat HKT yang melalui mekanisme barang bawaan juga gitu ya. Oke, baik, silahkan buat Anda pendengar yang mau ikutan gabung boleh. Saya masih menunggu Anda untuk bisa gabung bersama saya dan Mas Cahyo dari Bea Cukai Magelang ya, langsung tadi hadir di sini. Tentunya via telepon 0275321446 dan SMS WhatsApp-nya di 081392696815 atau mungkin lewat YouTube juga boleh bertanya di situ juga nggak apa-apa ya Mas ya. Oke, udah tadi dijelaskan langsung sama Mas Cahyo tentang IMEI itu apa dan pendaftarannya seperti apa. Begitu pentingnya ternyata yang namanya pendaftaran IMEI ini kalau di Bea Cukai sendiri tadi udah disampaikan langsung sama Mas Cahyo. Dan berarti Bea Cukai khusus untuk melayani registrasi IMEI ya Mas, untuk barang bawaan penumpang dan barang kiriman itu mungkin dikasih batasan jumlahnya atau gimana Mas? Ya, betul sekali. Jadi untuk perangkat yang dapat didaftarkan oleh penumpang itu milik pribadi ya untuk penumpang atau awak sarana pengangkut, jumlah paling banyak 2 perangkat Mbak Vivi.
2 perangkat HKT per orang. Nah, ini Maksimal tuh ya? Iya, maksimal 2. Itu bisa berupa komputer genggam berbasis seluler, atau komputer tablet berbasis seluler, ataupun juga smartphone atau telepon seluler, ponsel lah, smartphone lah ya kalau kita dari luar biasanya ya. Jadi bisa dua-duanya smartphone, bisa salah satu smartphone, salah satu komputer tablet ya. Yang intinya di situ berbasis seluler. Juga mungkin saya sampaikan terkait latar belakang ini mungkin tadi terlewat ya. Kenapa sih ada registrasi IMEI gitu ya? Latar belakangnya kita flashback dulu di 2017. Nah, jadi di 2017 itu pimpinan tinggi di situ ada Menteri Keuangan, ada Ketua KPK, Kapolri, Kejagung, PPATK, ya semua aparat penegak hukum di situ bermusyawarah lah ya, MOU di situ. Judulnya adalah penertiban impor berisiko tinggi. Jadi memang sebelum 2017 marak terjadi penyelundupan ya, di sini khususnya smartphone. Jadi untuk menanggulangi, untuk mengatasi itu di sini bersama-sama pihak lain di situ ada penertiban impor berisiko tinggi. Nah, secara khusus di sini DCBC yang mendapat amanah untuk melayani registrasi IMEI. Jadi di situ juga ada batasannya ya kan, tadi 2 perangkat gitu. Jadi karena memang tugas DCBC itu kan di perbatasan gitu kan, di bandara internasional juga di perbatasan. Nah, itu diberikan kewenangan untuk melayani registrasi IMEI. Jadi seperti itu. Jadi latar belakangnya tadi maraknya penyelundupan, terus juga peredaran HKT yang ilegal di pasaran juga sangat tinggi. Terus itu industri HKT dalam negeri kan waktu itu lemah gitu. Jadi kan tujuannya untuk apa? Ya itu tadi mengurangi angka penyelundupan, terus mendorong industri dalam negeri, meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan yang dapat meningkatkan penerimaan negara. Jadi seperti itu, Mbak Vivi. Baik, berarti dari tahun 2017 ya ini yang mendongkrak pastinya untuk menekan penyelundupan. Betul. Dan apa ya ibaratnya sesuatu yang negatif-negatif itu. Jadi mungkin yang beredar sekarang gitu, misalkan yang IMEI terblokir itu bisa jadi masih barang-barang yang lama seperti itu gitu. Okay. Mas, tadi disebutin Mas ada cuma 2 ada perangkat aja. Umpamanya tapi sudah kadung terlanjur, ada yang bawa 3 atau apa, berarti udah diantisipasi sama DJBC atau gimana Mas? Jadi memang batasannya kan 2 per penumpang. Jadi misalkan dia bawa teman gitu bisa. Jadi temannya yang meregistrasikan salah satunya gitu. Kalaupun sendiri, kalau memang benar-benar sendiri, terus bawanya 3, udah terlanjur. Yang terlanjur 3 ya. Yang didaftarkan hanya bisa 2. Berarti satunya nggak bisa dibawa ya? Jadi solusi mungkin ini juga solusi yang bisa kami berikan. Yang satunya nanti dibawa kembali ke luar negeri. Kembali Mas. Iya. Eman-eman. Ini maksudnya loh berarti kalau mamanya kita nggak tahu nih karena bawanya 3 loh, yang satunya berarti wadidaw, nggak bisa ke bawah ya berarti ya? Ya kembali ke luar negeri nanti pas balik lagi bisa didaftarkan gitu. Ada udah nggak balik lagi, nah itu yang rugi. Oke, jadi harus ada pemahaman juga buat kita dong. Kalau mau kemana-mana, ada mungkin ada sesuatu yang pengen dibingkiskan buat orang-orang tersayang kita yang ada di sini. Berarti jangan lupa cuma 2 aja maksimal, itu memang batasannya. Liburan kita paling dekat misalkan Singapura gitu ya. Betul. Deket ya. Deket. Nah ini ada peraturan tambahan nih Mbak Vivi. Jadi khusus untuk di kawasan bebas Batam, karena Batam itu kan kawasan bebas. Terus juga saking dekatnya dengan Singapura ya kan. Di sana ada ketentuan tambahan itu 2 perangkat per orang per kedatangan per tahun. Nah gimana itu? Berarti benar-benar ya. Ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya juga ya. Jadi di sini untuk menghindari modus-modus ya seperti itulah penumpukan. Gitu. Iya. Di ini modus-modus berulang kali gitu. Baik. Jadi, itu biasanya orang banyak duit balik sana, biasanya berarti udah ada ya Mas ya, di situ udah terlihat ya Mas datanya. Iya. Berarti nggak bisa ngebohongin berarti. Betul. Jadi memang dikasih jangka waktu 1 tahun per orang. Baik nih. Jadi pemahamannya kita jadi tahu maksimal segitu. Hati-hati. Walaupun banyak duit udah besok aja lagi gitu ya. Oke. Lanjut lagi Mas, apakah ada pungutan biaya untuk melakukan pendaftaran IMEI Mas? Ya, jadi terkait biaya untuk layanan registrasi IMEI sendiri itu tidak ada biaya. Namun jadi nanti saya jelaskan ketika dia mendaftar di bandara kedatangan,
itu kan mendapat fasilitas pembebasan nih 500 USD. Itu harga barangnya, misalkan dia 500 USD atau di bawahnya. Nah, itu mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor gitu. Jadi udah hanya cukup registrasi aja gitu untuk mengisi formulir saja. Pembatasannya segitu. Ya, ketika di atas 500 nanti atas kelebihannya itu dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Jadi itu satu ketika pendaftar di bandara kedatangan. Nah, kebanyakan masyarakat itu nggak sempet lah ya istilahnya, atau waktu mepet atau bagaimana, dia mendaftar di kantor bea cukai terdekat dengan tempat tinggalnya. Nah, ketika mendaftar di kantor tempat tinggal itu tidak mendapat pembebasan Mbak Vivi. Jadi memang sayang sekali ya, itu 500 USD itu kan juga lumayan. Tidak mendapat pembebasan itu, sehingga nanti ada kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi. Berapa bea masuknya, terus pajak dalam rangka impornya, nanti kita Kecas ya. Iya, ada pungutan negaranya gitu. Ya sudah lumrah, memang harus kayak gitu biar tertib hukum. Kalau juga layanannya ya. gratis. Gratis ya. Oke, baik. Pokoknya dibatasi tadi 500 USD. Iya. Ya, itu dia. Itu ya Mas Adi. Mas Adi kayaknya ada rencana juga ya mau ke Singapura atau mau kemana gitu. Sip lah kalau gitu, lanjutkan. Mas, lanjut lagi tentang masih tentang ketentuan registrasi IMEI gitu ya. Tadi pungutan biaya sebenarnya untuk pendaftarannya gratis, tapi ada suatu hal-hal penting yang lainnya yang harus ditaati gitu kan. Ya, ada ketentuan. Ada ketentuannya. Nah, berapa pungutan biaya masuk dan pajak dalam rangka import Mas yang mungkin harus dibayar ketika melakukan pendaftaran IMEI ini atas yang namanya handphone, komputer dan lain-lainnya itu Mas, untuk penumpang, bawaan penumpang? Ya, untuk tarifnya tadi memang ada ketika tidak mendapatkan pembebasan 500 USD itu biaya masuknya 10% Mbak Vivi. 10% dari nilai pabean ya. Nilai pabean itu ya istilahnya harga barang kan dibikin USD itu. Nanti dikalikan kurs yang berlaku. Kurs yang berlaku ini yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan gitu. Jadi bukan sembarang kurs yang kita googling aja, enggak gitu. Tapi yang ditetapkan Menteri Keuangan itu tiap hari Rabu. Jadi berlakunya 1 minggu kalau kursnya itu. Ya, biaya masuk 10%, terus juga ada pajak pertambahan nilai ya atau PPN itu 11% dari nilai impor. Kalau nilai impor ini adalah tadi nilai pabean, dijumlahkan dengan biaya masuk. Jadi kalau biaya masuk itu 10% dari harga barangnya, kalau PPN-nya itu dari harga barang plus biaya masuk gitu ya, 11%. Terus juga ada pajak penghasilan, ini sama juga dari nilai impor. Nah, ketika seseorang memiliki NPWP itu PPh-nya 10%, dibebankan 10%. Tapi ketika belum memiliki NPWP, PPh-nya 20%. Jadi lebih banyak, lebih besar. Jadi memang kita dorong masyarakat ini memiliki NPWP seperti itu ya. Sudah nggak tahu nih Mas Adi nih. Mas Adi udah, saya harus selalu melibatkan dia nih. Harusnya udah punya Mas Adi NPWP. Mas Adi udah? Pasti sudah. Oh, udah aman berarti ya kalau mau kemana-mana gitu ya. Oke. Berarti kalau sudah kita memiliki NPWP cuma 10%, tapi kalau belum berarti 20%. Sama aja berarti ya Mas ya. Sebenarnya kayak gitu. Boleh informasi yang dimuat dalam formulir permohonan Mas untuk pendaftaran IMEI-nya apa aja Mas? Ya, untuk keterangan di situ, formulir-formulirnya di situ memuat ada nama lengkap ya, nama lengkap, terus juga nomor identitas. Nah, ini bisa dibuktikan dengan paspor ya. Kita kan kalau penumpang dari luar negeri kan ada paspor. Identitasnya paspor. Nanti Mas. Paspor ya. Paspor. Ini kalau paspor hilang ya mumet Mas, nggak bisa keluar negeri, nggak bisa harus ngurus lagi. Iya. Ya di situ nama lengkap identitas kan paspor. Terus juga ada nomor penerbangan, gitu, tanggal kedatangannya. Nah, itu dibuktikan dengan tiket atau juga boarding pass. Terus yang jelas tadi NPWP ya, kalau ada nih NPWP kalau ada. Yang pasti perangkat telekomunikasinya, jumlahnya yang dibeli itu Mas? Ya, misalkan dari maksimal 2 tadi ya. Terus jenisnya apa, mereknya, tipenya. Yang penting juga storage-nya di situ Mbak Vivi. Oh gitu. Karena nanti beda storage, beda penetapan harga pabeannya gitu. Sedetil itu. Ya, jadi memang di situ harus lengkap. Bahkan warna itu nanti dimasukkan ya. Misalkan iPhone 14 apa, misalkan Pro Mah atau apa. Nyebutin loh. Nyebutin mereknya banyak.
Sebagai contoh itu kan Contoh untuk kelengkapan ya, betul, sampai betul. detail, sampai storage-nya seperti itu kalau bisa ya. Juga yang penting ini nomor IMEI-nya. Nomor betul, IMEI-nya. betul. Jadi di smartphone kita sekarang pun juga bisa ngecek IMEI kita. Kita kalau mau nelpon itu ketik bintang pagar 06 pagar. Nah, itu kan nanti akan muncul nomor IMEI di perangkat masing-masing. Ketik bintang pagar. Bintang pagar 06 pagar. Oke. Dicek Mas Adi nih mau pergi-pergi ini udah ada ilmunya Mas. iPhone apa ini? Oke, itu ya untuk tadi informasi yang dimuat pada formulir pendaftaran IMEI-nya seperti itu. Ada nama lengkap penumpang, nomor identity, paspor memang harus kayak gitu ya. Dan kalau untuk ini Mas, cara melakukan pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkutnya gimana Mas? Ya, terkait mekanisme mungkin di sini saya akan membagi menjadi 2 kategori lah ya. 2 cukup ya? Atau 3 boleh nanti 3. Tambah. 3 kategori. Yang pertama, jadi ketika mendaftar di bandara kedatangan. Jadi ketika langsung datang langsung mendaftar itu nanti seperti apa. Jadi penumpang itu yang akan tiba di Indonesia itu kan diwajibkan mengisi custom declaration ya. Penumpang itu nanti akan diberi formulir ya, custom declaration. Kalau di Jakarta ini kita ambil contoh Soekarno-Hatta lah ya. Soekarno-Hatta itu kan udah menerapkan electronic custom declaration ya. Alamatnya di ecd.beacukai.go.id. Nah, di situ kita bisa masuk di situ mengisi barang bawaan apa saja yang kita bawa. Nah, ada poin nomor 9 kalau nggak salah di situ, pastikan memilih ya. Pastikan mencetak ya pada tab isian pembawaan HKT di situ Mbak Vivi. Jadi ada pertanyaan telepon seluler, komputer genggam, komputer tablet yang dibeli atau diperoleh di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia dengan menggunakan jaringan seluler Indonesia. Nah, itu pilih ya gitu di situ. Nah, nanti pilih ya. Nanti langsung dihubungkan ke formulirnya. Formulir pengisiannya. Nah, nanti di input nih, di input, terus petugas akan meneliti, memproses pendaftaran IMEI-nya. Nah, nih di situ, jadi penumpang nanti akan diarahkan, Mbak Vivi. Ketika dia mengisi ya, di situ akan ada jalur tersendiri untuk registrasi IMEI. Nah, di situ ada 2 lagi, ada terpecah. Dia mendapat barcode hijau atau barcode merah. Artinya. Bukan pantun tapi. Enggak ada cakep gitu. Saya penasaran loh, kok barcode-nya hijau merah, berarti ada sesuatu nih Mas, monggo Mas. Jadi kalau barcode hijau berarti boleh jalan. Oh iya, kayak traffic light. Ih Mas, ini serius loh. Serius. Okay. Jadi barcode hijau artinya pendaftaran IMEI telah selesai. Berarti lolos lancar gitu nilai pabean tadi di bawah 500 USD Mbak Vivi. Jadi dia mendapat barcode hijau. Jadi ketika sudah jadi memasukkan IMEI-nya, perangkatnya, storage segala macam, dia mendapat barcode itu sudah selesai. Tidak ada pungutan, tidak ada bayar-bayar. Udah silakan gitu. Udah silakan. Lancar udah ya, selesai, udah. IMEI-nya okay. sudah terdaftar, itu sudah istilahnya dikirim, data IMEI-nya sudah dikirim ke Kominfo. Nah, nanti memang dari Kominfo yang akan membuka blokirnya gitu, menyediakan itunya 2 kali 24 jam lah itunya. Berarti tanpa kena cas itu ya? Enggak ada kena casnya, barcode hijau. Oke, barcode hijau. Nah, satunya barcode merah. Merah. Nah, barcode merah berarti berarti kena cas nih mungkin ya. Oh iya. Ini penelitian tadi lebih lanjut terkait nilai pabeannya gitu. Jadi di sini petugas akan memvalidasi terkait tadi storage-nya berapa nih untuk menetapkan harga pabean. Itu ada. Jadi pejabat penetapan harga pabeannya itu ada daftar tersendiri ya, sudah dari sistemnya dari pusat gitu. Nah, nanti storage sekian, harga pabean sekian gitu. Nah, di situ muncullah di situ ada tagihannya. Nah, ada tagihannya, tapi kan sudah dipotong 500 USD gitu. Betul. Nah, muncul tagihan di situ berapa biaya masuknya, terus pajak dalam rangka impornya. Ketika mendapatkan kode billing ya, di sini mendapat kode billing, penumpang bisa langsung melakukan pembayaran, bisa
di apa namanya mobile banking ya, mobile banking ataupun outlet bank yang tersedia, bisa langsung ketika sudah melunasi kewajiban ini biaya masuknya, itu datanya kan dikirim ke Kominfo tadi. Memang janji layanannya adalah 2 kali 24 jam ya, 2 kali 24 jam nanti IMEI-nya sudah bisa digunakan di seluler Indonesia gitu. Nah itu kan tadi di bandara Mbak, terus penumpang mendapat barcode merah. Udah ya, berarti ada kena Masih cas bisa ya? nih, masih bisa. Ketika mendapat barcode merah, terus penumpang itu buru-buru gitu misalkan, nggak di posko bandara nih, mau izin langsung pulang gitu, bisa. Pulang nanti di kantor bea cukai terdekat, itu diberikan jangka waktu 5 hari dengan membawa barcode merah tadi. Jadi dia masih pembebasan 500 USD-nya masih dapat 5 hari. 5 hari. Tapi Batasnya syaratnya 5 tadi, hari. ya, syaratnya tadi barcode merah ya Mbak Vivi ya. Iya, Barcode merah dari bandara, misalkan pulang dulu mempet atau segala macam, segera didaftarkan di kantor bea cukai terdekat. Jangan sampai lebih dari 5 hari. Kalau lebih dari 5 hari Mas? Hangus Mbak. Oh hangus. Hangus, ya 5 ininya hangus. Apa pembebasannya? Nah itu kan tadi. Iya. Setelah 5 hari hangus. Terus gimana dong kalau hangus? Ya jadi terhadap nilai harga pabeannya itu dikenakan ini bea masuk. Jadi tadi misalkan harganya 600 USD ya, 600 misalkan ini hitung-hitungan kita. Ketika daftar langsung di bandara kan mendapat pembebasan 500 jadi yang dikenakan kan hanya 100 gitu. Nah sudah mendapat barcode merah, dia pulang dulu 5 hari hangus. 5 hari hangus ya, jadi nanti ada tagihan baru lagi terhadap 600 USD-nya gitu. Jadi kan nyaman banget nih. Itu dia. Sayang banget. Makanya melewatkan momen. Jadi harus benar-benar nih, kalaupun memang keburu nih kitanya, ya udah 5 hari itu dimanfaatin untuk menindaklanjuti ke bea cukai yang terdekat. Menyelesaikan itu tadi. Betul. Gitu. Oke, semakin jelas ini ya. Ada lagi Mas? Tadi Mas yang. Nah, mekanisme kedua benar-benar nggak ada waktu, misalkan di Soekarno-Hatta biasanya. Sibuk banget nih pasti ya, Mas. Biasanya kan transit tuh Mbak Vivi. Misalkan masyarakat Purworejo dari Hong Kong pulang ke Purworejo berarti melalui Soekarno-Hatta. Transit waktunya terbatas. Transit ke Jogja gitu, waktunya terbatas, sisanya nggak sempat. Nah itu masih diberikan waktu 60 hari untuk mendaftarkan IMEI-nya di kantor bea cukai. Kalau kita ya di sini paling dekat memang Magelang ya. 2 bulan ya. 2 bulan, 60 hari. Namunnya di situ tidak mendapatkan pembebasan. Jadi full. Semuanya dikenakan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Jadi misalkan pun harga pabean yang ditetapkan nanti 300 USD Mbak Vivi. Nah itu dikenakan itu 300-nya dikali nanti biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya. Jadi memang ya kita mendorong juga di situ jangan disia-siakan ya tadi ya, 500 USD di bandara kedatangan. Jadi disempatkanlah di situ mendaftar IMEI di bandara kedatangan saat itu juga gitu. Nggak lama. Kalau diwakilkan nggak bisa ya Mas ya? Nah ini karena pada prinsipnya adalah penumpang yang bersangkutan Mbak Vivi. Jadi kan penumpang yang datang, yang membawa, itulah yang mendaftarkan gitu. Karena kan verifikasi data juga data paspor ya, NPWP segala macam tuh penumpang yang bersangkutan. Meskipun mendaftarnya nanti di kantor bea cukai ya penumpang yang bersangkutan gitu. Oke, sesibuk apapun harus meluangkan waktu gitu ya. Mekanisme tadi yang pertama, kedua, terus ada lagi mau 2 atau 3 tadi ya Mas ya? Yang barang kiriman mungkin ya. Iya, tadi yang boleh. Barang kiriman memang syaratnya kan diberitahukan benar sebagai smartphone, dilengkapi dengan nomor IMEI-nya segala macam, keterangan spesifikasinya seperti apa. Nanti yang akan mendaftarkan itu, yang akan mengisi formulir pendaftarannya adalah paling mudahnya adalah pihak pos ya, pihak pos Indonesia, atau juga di sini perusahaan jasa titipan internasional gitu, misalkan DHL, FedEx seperti itu ya. Jadi memang pihak jasa titipan yang akan meregistrasikan IMEI-nya sepanjang
diberitahukan sebagai smartphone, spesifikasinya lengkap seperti itu Mbak Vivi. Ada informasinya yang jelas gitu ya. Oke, semakin lebih paham kita lebih jelas apa yang diutarakan sama Mas Cahyo ya. Siang ini tentunya informasinya tentang ketentuan registrasi IMEI. Kita masih menunggu Anda untuk memberikan pertanyaan atau Purworejo. Baik, nanti Vivi dan Mas saya akan kembali lagi buat Anda tentunya bersama Irama Live Talk bersama Irama FM Purworejo. Uripmu enak mengkang, isu-isu wis rengeng-rengeng karo nglinting rokok, bar kuwi njuk kebal kebul. Ayo Rene to, ngancani aku kene. Ki wis tak lintinge mbako ki. Engko gratis wis. Aman. Ra bayar cukai barang. Engko nyalai aturan pora iki. Aku wedi Kang, tiwas tak isep jebul bermasalah. Wis to, percaya karo aku. Iki aman. Nek nglinting untuk dikonsumsi sendiri kuwi ora dikenakan cukai lan ora termasuk barang kena cukai. Ya kecuali nek dijual. Nah, kuwi sing termasuk barang kena cukai. Betul, telah terjadi perubahan peraturan perihal tembakau iris atau tembakau rajangan atau lembutan, di mana sebelumnya tembakau iris dinyatakan sebagai barang kena cukai atau wajib bayar cukai. Sejak April 2023, tembakau iris yang wajib bayar cukai adalah tembakau iris yang telah dicampur dengan bahan lain seperti saus yang memberikan rasa dan atau aroma yang khas pada tembakau sehingga sudah siap linting atau siap giling. Jadi jangan lupa, penentuan tembakau iris sebagai barang kena cukai bukan lagi pada kemasan, tetapi pada kemurnian tembakau. Apabila telah diberi saus atau perasa, maka wajib bayar cukai. Dari Purworejo untuk Indonesia, dari lokal untuk global. Radio Irama FM Purworejo. Irama Live Talk. Irama Live Talk. Baik, kembali lagi masih di 88,5 Irama FM Purworejo. Masih ada Vivi Safira dan Mas Cahyo. Waduh, yang ganteng dan manis dari Bia Cukai Magelang ya, yang sekarang ini masih setia menjadi teman baik Anda, yang pastinya mengangkat memang tentang ketentuan registrasi IMEI. Sudah banyak sekali penjelasan yang diberikan Mas Cahyo yang disampaikan kepada kita pendengar, dan pastinya ini sangat bermanfaat sekali buat Anda. Baik, sebelum lanjut lagi ngobrolin tentang ketentuan registrasi IMEI ini, Mas Cahyo, ini ada yang udah masuk di WhatsApp-nya Irama FM Purworejo. Thank you udah gabung di 081392696815. Selamat pagi. Pagi. Siang dong. Siang. Udah fix siang ya, Mas. Siang. Selamat siang Irama FM. Oke. Saya Imam ya, ada di Bayan. Mau tanya Mas, kalau mau bawa laptop ke luar negeri biar lolos di bandara, syaratnya apa aja? Terima kasih. Dijawab dulu monggo Mas. Boleh. Ini mungkin terkait registrasi email atau bagaimana nih ya. Jadi kalau untuk registrasi email, laptop itu kan tidak termasuk dari perangkat yang diregistrasikan emailnya, karena kan tidak berbasis seluler. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana membawa laptop ke luar negeri, ya silakan dibawa aja selama itu kan barang pribadi ya. Oke. Itu barang pribadi. Bawa orang gimana? Kalau laptop punya orang ya. Jadi selama itu barang pribadi untuk keperluan pribadi, ya untuk keluar sih nggak masalah. Nggak ada masalah itu Mbak. Aman ya. Aman. Oke, aman Mas Imam. Terima kasih Mas Imam yang ada di Bayan. Dan terima kasih juga nih dari sebentar. Selamat siang Mas Cahyo, izin tanya, apakah ketika ingin mendaftarkan IMEI ketika pulang dari luar negeri juga harus melampirkan nota pembelian handphone tersebut? Dari Mas Nanang yang ada di Purworejo. Gimana Mas? Ya, ini pertanyaan bagus. Memang invoice ya, itu namanya invoice pembelian dapat dilampirkan. Namun pada saya sampaikan teknisnya adalah nanti harga itu berdasarkan penetapan pejabat. Memang pejabat yang berwenang nanti menetapkan harganya. Karena ini menghindari modus Mbak Vivi. Jadi memang kebanyakan masyarakat itu kan mengakunya ini saya beli second kok gitu. Jadi memang modusnya seperti itu. Ini saya beli second, waktu itu harga sekian-sekian. Namun kan pejabat tidak melihat seperti itu gitu. Jadi melihatnya memang penetapan harga untuk
spesifikasi handphone ya tertentu, misalkan storage berapa itu sudah ditetapkan harganya sekian gitu Mbak Vivi. Jadi memang ada list yang diterbitkan di pusat, sudah tertanam di sistem juga. Jadi ketika memasukkan storage sekian, harga yang ditetapkan sekian gitu. Namun bisa menjadi ya invoice itu bisa menjadi informasi tambahan seperti itu, referensi saja gitu Mbak Vivi. Apakah ada bedanya Mas dengan handphone yang second sama yang enggak Mas? Ya, memang pada teknisnya pejabat itu kan juga melihat handphonenya seperti apa, berdasarkan data juga seperti apa. Pejabat juga tidak bisa keluar dari sistemnya Mbak Vivi. Ketika menginput misalkan storage 128 GB pasti berbeda nanti harganya yang ditetapkan ketika memasukkan 1 terabyte gitu. Jadi memang di situ sudah terikat sistem lah, di situ udah ada list harga. Ada list-listnya tersendiri gitu ya. Ada patokannya. Ya. Pun kita ketika masyarakat mendaftar di kantor bea cukai gitu, misalkan kita akan edukasi dulu. Ini nantinya akan ada pungutan, kita bantu estimasikan besarannya, apakah Bapak Ibu berkenan gitu. Nah ketika Bapak Ibu tidak berkenan ya nggak apa-apa, kita juga nggak silahkan saja, nggak apa-apa gitu misalkan. Jadi ya handphonenya bisa dipakai hanya sebatas wifi only gitu. Ketika menolak misalkan ada pungutan sekian ya nggak apa-apa, silahkan, nggak apa-apa aja gitu. Nggak bisa dipaksa ya Mas, berarti Mas kalau saya nggak usah kayak gitu berarti ya udah gitu ya, monggo. Ya, monggo, nggak apa-apa, diberikan. Iya. Boleh. Ketika memilih tidak registrasi nggak apa-apa. Oke. Ini mendaftarkan email ketika pulang dari luar negeri juga harus. Bisa ya Mas ya. Invoice. Invoice, ya. Terima kasih buat Mas Nanang yang udah ikutan gabung ya. Dan terima kasih juga ini buat Mas Iwan, mau tanya juga Mas pembahasan kita pagi ini tentang Mas mau nanya tentang ciri-ciri email yang keblokir kayak apa toh Mas? Resikonya email terblokir adakah? Terima kasih. Iya, jadi yang terjadi di masyarakat itu kan ketika membeli handphone second gitu misalkan tidak mengetahui asal usul pastinya ya, ini dari pabrikan resmi ya, garansi resmi atau kalaupun dari luar negeri sudah didaftarkan emailnya atau belum gitu kan. Kalau kita membeli second kan sulit ya ininya ya, mencari asal usulnya. Jadi memang kami harapkan masyarakat itu ya lebih memperhatikan seperti itu gitu. Ketika memilih untuk membeli yang second, ya pastikan dari garansi resmi dalam negeri gitu. Kalau yang pabrikan resmi, garansi resmi dalam negeri itu bisa dipastikan emailnya aman. Nah, ketika membeli yang mohon maaf batangan gitu, misalkan batangan tanpa dus tanpa apa gitu kan, kita sulit nih ngecek asal usulnya. Itu kalau dari penjual modusnya adalah dia ngakunya email aman gitu. Tapi ketika kita pakai berapa bulan atau berapa minggu, nggak bisa lagi dipakai emailnya, handphonenya, nggak bisa dipakai untuk jaringan seluler Indonesia. Ya resikonya itu nggak bisa dipakai untuk telepon gitu. Internetnya nggak bisa. Kalau gitu. itu resiko kalau kita beli batangan. Ya seperti ya itu. kan? Kalau asal usulnya nggak jelas. Asal usulnya nggak jelas. Nah itu tergantung berarti Anda mau seperti apa. Gitu, kan? Jadi kita memang ingin mengedukasi masyarakat ya. Ya silahkan kalau pilihannya memang. Jadi kalau handphone yang seperti itu kan istilahnya black market itu kan memang murah ya, murah. Jadi memang masyarakat tergiur di situ. Dipakai sebentar nggak bisa lagi. Nah itu resikonya itu nggak bisa diregistrasikan emailnya. Jadi ibarat obat tuh ada efek samping. Efek sampingnya terus kene gitu ya. Ya kalau mungkin ini saran-saran saja. Saran-saran saja. Sarannya ya mending yang ketika benar-benar dong. Membeli ya pastikan itu dari pabrikan resmi dalam negeri, garansi resmi gitu ya. Nah itu pasti emailnya aman gitu ya. Udah didaftarin sama produsennya gitu. Kalau keblokir pun terus gimana itu tadi ya? Udah ya wis gitu ya. Ya nggak bisa, jadi wifi only perangkatnya. Wis bye gitu ya. Aduh, ibarat cinta putus bye gitu ya. Mbak Susi juga terima kasih udah ikutan gabung, thank you. Cuma sepintas aja, boleh nggak sih Mbak email diketahui oleh orang lain? Terima kasih Mas Cahyo. Email diketahui oleh orang lain memang selama ini belum ada kali ya ini, tapi memang lebih baik sih, lebih baiknya kita
lebih baik kita. Tapi kalau untuk orang-orang sendiri kan nggak apa-apa ya Mas ya, keluarga gitu. Iya. Selama ini sih belum ada ini ya laporan penyalahgunaan IMEI gitu ya. Cuma mungkin ya itu untuk menjaga-jaga saja untuk jadi digunakan hanya untuk keperluan tertentu ya, misalkan apa ya kalau IMEI ya, kalau kita mungkin operator seluler gitu ya mungkin ya membutuhkan, tapi nggak ada sih selama ini, nggak ada yang membutuhkan data-data IMEI sih. Aman berarti ya. Tapi pada Ya, intinya memang- jangan diomongin, jangan disebarin nomornya. Lagian 15 digit Mbak. 15 digit. Makanya lu, itu ya angel ya kadang. Lali. Aman ya. Tapi memang lebih bijaknya ya disimpan untuk diri sendiri gitu, tidak disebarluaskan gitu. Apalagi di screenshot IMEI-nya, di posting status ya jangan sampai seperti itu juga gitu ya. Saya tahu Mas kenapa di screenshot biar nggak lupa gitu. Nek lupa, waduh lagi nomornya Sebenarnya kan piro kalau ya itu kan bisa dicek tadi di Mbak di bintang pagar 06 bintang itu gitu. Di Ya situ. aman berarti ya, nggak usah di screenshot Nggak sampai atau apa, perlu di-screenshot malah bikin gitu. status juga nggak asik gitu ya. Oke, thank you buat anda yang udah ikutan gabung tentunya bersama kami di sini. Tentunya lewat WhatsAppnya Irama FM Purworejo, thank you. Ya. Mas, tadi obrolan kita lanjutin lagi yuk tentang ketentuan registrasi IMEI. Tadi Mas tentang formulir permohonan pendaftaran IMEI yang udah mendapat tanda terima tuh berupa barcode. Itu Ya. bisa didaftarkan di mana Mas selanjutnya Mas? Ya tadi yang saya jelaskan barcode hijau dan merah tadi Mbak. Kalau hijau kan berarti aman, udah selesai. Barcode merah bisa dilanjut di bandara. Tuh. Atau di Cukai. kantor bea cukai selama tidak lebih dari 5 hari. Masih mendapat fasilitas pembebasan 500 USD gitu. Jadi ketika mendapat barcode merah silakan saja. Ketika nggak sempat di bandara itu tadi bisa ke kantor bea cukai terdekat selama tidak lebih dari 5 hari, 5 hari sejak kedatangan. Oke. Iya. Berapa lama batasan waktu pendaftaran IMEI setelah Juga kedatangan perlu penumpang? diperhatikan gitu ya. Nah, itu. Kalau yang ini 60 hari Mbak, tadi juga sempat dijelaskan 60 hari sejak 60. kedatangan, sejak Oke. tanggal kedatangan. Namun konsekuensinya tidak memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk seperti itu. Full Mbak ya Mas Vivi. ya, Ya, berarti full. bayarnya Sekalipun full. tadi contohnya 300 USD ya terhadap 300 USD yang dikenakan bea masuknya. Kecasnya segitu ya. Oke. Tentang pendaftaran IMEI Mas, tentang HKT, handphone, komputer genggam, tablet itu barang bawaan penumpang bisa diwakilkan Ya, nggak? tadi saya juga udah sempat saya singgung ya. sempat disinggung tadi Mbak Vivi. Memang karena pada prinsipnya adalah dia penumpang langsung ya yang membawa barang bawaannya sendiri. Nah, dialah yang bertanggung jawab untuk meregistrasikan IMEI-nya gitu. Memang prinsipnya seperti itu. Jadi ya tidak bisa diwakilkan gitu. Karena kan nanti pejabatnya juga memvalidasi nih dari paspornya fotonya benar nggak nih, gitu-gitu ya kan. Mirip kayak petugas imigrasi kita disesuaikan gitu identitasnya Udah gitu. operasi ya yo. Saya baru dari Korea nih Dari Korea operasi. operasi plastik. Oh ya kelihatan tuh plastiknya masih ada. Masih dibungkus ya Mas ya. Oke. Jadi Seperti tidak itu. bisa ya dia. Tidak bisa diwakilkan ya, udah tegas Lebih kayak baik gitu ya. Ya, didaftarkan sendiri. Oke, baik. Kalau untuk ini Mas, HKT handphone dan lain-lain yang sudah digunakan udah sejak lama gitu Ya. ibaratnya. Ketika tinggal di luar negeri itu Ya. harus tetap dilakukan registrasi IMEI kah? Sama, Ketika tetap. dibawa ke Indonesia? Tetap sama karena pada prinsipnya IMEI itu didaftarkan dia supaya bisa mendapat apa namanya? Jaringan seluler telekomunikasi di Indonesia gitu. Bisa digunakan di jaringan seluler telekomunikasi Indonesia. Jadi prinsipnya sama. Ketika pun di luar negeri sudah dipakai lama, ketika masuk ya diregistrasikan gitu. Tuh, harus ya tetap ya. Oke. Boleh. Terus kalau mamanya tinggal apa ya? Tinggal sementara Ya. gitu Mas. Kayak tadi udah disampaikan ya. Ya, yang Kayak turis, kayak turis, Wisatawan, keperluan bisnis atau ya. wisatawan gitu. Apa ya? Yang dibawa tuh harus tetap dilakukan registrasi IMEI juga. Jadi memang kalau dia hanya sementara gitu, Kayak tamu tadi ya. ya VIP. ada pilihan tidak registrasi IMEI. Jadi IMEI-nya dia menggunakan pilihannya dia roaming ya. Ada SIM card negara asal tapi roaming, atau SIM card Indonesia registrasi IMEI-nya di gerai telekomunikasi. Ya, di situ akan mendapatkan akses jaringan telekomunikasi selama 90 hari. Jadi terbatas 3 bulan ya. 3 bulan jadi. Betul. Oke. Ternyata gitu ya. Ada prosedur-prosedur yang memang tidak bisa dilepas gitu Ya ya. ada
di sini ada opsi-opsi Mbak Vivi. Ketika ya turis itu memang hanya sementara, terus nggak sampai 90 hari bisa melalui gerai telekomunikasi, nggak perlu ke bea cukai gitu. Baik, satu WhatsApp lagi boleh ya Mas ya? Satu WhatsApp lagi yang coba saya bacain, yang udah masuk juga di SMS WhatsAppnya Irama FM Purworejo. Terima kasih, ini buat Mbak Susi. Bolehkah saya tanya Mas, kalau HP saya hilang apakah bisa dilacak oleh polisi? HP hilang. Kan ada emailnya kan berarti kan? Iya. Apakah bisa dilacak? Memang ini di luar kewenangan bea cukai sebenarnya kalau kehilangan handphone gitu. Ya mungkin bisa sih, mungkin bisa. Kalau mohon maaf kalau salah satu handphone itu kan ada aplikasi apa tuh namanya Find My Device gitu ya, Find My Device itu. Nah mungkin itu bisa diaktifkan ketika masih memiliki handphone, aplikasi itu bisa diaktifkan. Jadi ketika hilang bisa dilacak kembali. Itu mungkin saran dari kami sih kalau handphone hilang gitu. Berarti kalau ada emailnya, mamanya udah didaftarkan email, nggak bisa melalui itu ya? Saya kira sih nggak bisa ya. Oke, berarti jangan sampai hilang. Kalau hilang beli lagi. Harus hati-hati ini ya. Oke. Yes, obrolannya makin asik, makin seru. Adakah yang mau bertanya lagi? Masih saya tungguin lewat SMS WhatsApp-nya Irama FM Purworejo. Mas, adakah yang belum tersampaikan Mas untuk sekarang ini? Boleh Mas, monggo Mas. Yang belum tersampaikan itu mau selesai Pak? Belum kan? Takut banget. Belum. Katanya mau jam 12 ya. Jangan over itu. Ya, jadi mungkin saya akan sampaikan tadi, kembali lagi ke latar belakang juga. Jadi banyak penumpang belum mengisi formulir registrasi IMEI pada saat kedatangan. Jadi sosialisasi seperti ini itu juga berfungsi menyebarluaskan informasi, ketentuan, kepabeanan kepada masyarakat bahwa ada loh ketentuan registrasi IMEI perangkat yang dibawa dari luar negeri ya. Jangan sampai nih lupa gitu saat datang ya registrasi IMEI, karena di situ ada fasilitas ya 500 USD. 500 USD tadi. Itu kalau dikursuskan berapa Mbak Vivi? Piro Mas Adi? Ini bagian hitung-hitungan. Nah, Mas Adi boleh lah kita kasih kerjaan satu. Hitung Mas. Minta tolong Mas. 500 USD itu berapa Mas? Saya ngerjain Pak. Enggak apa-apa. Ini emang harus gitu ya Mas Adi. Enggak apa Mas. Dia jarang marah kok, aman. 500 USD 500 berapa USD. rupiah ya? 500 USD sekitar 8 juta. Ya, sekitar 8 jutaan ya Mas dia. 8 juta loh. Eman-eman banget kalau itu lepas ya. Udah Iya, dikasih sayang. segitu? Mm-mm. Oke, baik. Terus juga penumpang itu sudah mengisi ECD namun belum melengkapi IMEI-nya. Jadi misalkan di SUTA sudah Electronic Custom Declaration, di nomor pertanyaan nomor 9 tadi nggak mencentang iya gitu. Jadi kan sayang sekali gitu. Ketika mencentang iya kan langsung diarahkan ke formulir tadi Mbak Vivi. Jadi Betul. menghemat waktu sebenarnya di situ, menghemat waktu, mengurangi antrian yang panjang itu kan. Kalau kita sebagai masyarakat kan ini kan cepet ya, apalagi udah capek dari luar negeri ini pengen cepat istirahat gitu kan. Nah, ya itu makanya ketentuannya silahkan dipahami terlebih dahulu betul. ya. Terus memang tingkat pemahaman penumpang yang berbeda-beda. Terus juga kita kan keterbatasan SDM dalam melayani registrasi IMEI. Kan nggak semua pegawai di bandara juga melayani registrasi IMEI toh. Hanya ya beberapa diberikan meja lah di situ, memberikan meja pelayanan. Jadi ketika penumpang sudah mandiri itu dibantu dari dukungan penumpang yang sudah mandiri input. Nah, ketika diteliti barcode hijau, nah udah Aman. selesai aman. Gitu. Merah juga sebenarnya aman, cuma Merah, tergantung diri kita mau lanjut berarti atau enggak dia gitu ya. ada tagihan. Mas, kalau pas pendaftaran IMEI itu Mas, atas HKT ada kesalahan inputnya, terus gimana Oke. Mas? Itu kesalahan mamanya, wadah saya tadi salah ya masukin atau gimana itu? Prosedurnya gimana Mas? Bisa mengajukan permohonan perubahan data, namun dia terbatas Mbak Vivi. Terbatas pada data-datanya. Jadi yang dapat diubah itu hanya data IMEI-nya, karena kan tadi 15 digit ya. Jadi mungkin kesalahan selip atau dia menginput 3 harusnya 5 seperti itu. Nah, Iya. hanya data IMEI yang dapat diajukan perubahan. Jadi kan ketika dia sudah registrasi, meskipun dia ada validasi dari petugas,
tidak menutup kemungkinan ada salahnya ya, ada salah slip tadi karena kan ini self assessment ya. Jadi penumpang itu kan menginput sendiri digit emailnya. 15 lagi. Iya 15. Banyak, Mas. Misalkan ada slip. Jadi oh ya, satu perangkat itu kan ada 2 email itu, Mbak. Kalau kita cek satu perangkat itu ada 2 email. Nah, itu didaftarkan dua-duanya. Boleh kan? Boleh. Jadi kalau 2 perangkat berarti ada 4 email. 4 nomor email. Karena iya, satu iya. perangkat kan 2 email. Email 1, email 2. Nah, itu dimasukkan semua. Di formulir nanti ada jelas kok ada kolom-kolomnya. Berbeda-beda Mas nomornya. Atau gimana tuh kalau Iya, ada bedanya. Memang mungkin dari produsennya menyediakan 2 email gitu ya. Jadi dua-duanya didaftarkan gitu. Biar nggak sayang yang dipakai kan 2 slot nih, 2 slot SIM Betul. card gitu misalkan. Sayang kalau hanya 2 satu. slot SIM card loh, Ya, jangan lupa loh. 2 slot SIM card, Jangan 2 yang email lainnya. ya, Betul, silakan betul. didaftarkan dua-duanya. Terus Oke, tadi terkait boleh. perubahannya, permohonan perubahan data tadi terbatas terhadap data emailnya ya. Itu paling lambat 30 hari Mbak Vivi. 30 hari. 30 hari Satu terhitung bulan. setelah tanggal pendaftarannya gitu. Jadi memang masih ada Boleh ya Mas ya. ada kesempatan perubahan data. Namun kan tadi terbatas pada data emailnya gitu. Oke. Terus prosedurnya gimana Mas? Ya, prosedurnya itu mengajukan permohonan ya, dilampiri bukti pendukung ya. Bukti pendukung tadi Kesalahannya tadi ya screenshot tadi, screenshot emailnya disampaikan Pak, ini email di perangkat saya kan sekian ini. Ini salah ini di emailnya, makanya saya nggak bisa nih ini gitu kan, nggak bisa masuk di jaringan Indonesia gitu. Oh, diteliti kembali gitu kan. Keputusannya itu diberikan paling lama 2 hari kerja layanan janji layanannya 2 hari kerja. Baik. Nah, kalau jumlah data jumlahnya, jenisnya, mereknya, tipenya itu nggak bisa Mbak Vivi. Nggak bisa. Tadi dari merek I ke merek S itu ya nggak bisa. Oh iya betul. Yang bisa nomornya gitu ya. Hanya data nomor emailnya saja gitu. gitu. Oke. Kalau mamanya Mas, kita udah daftar Ya. email gitu, email Betul. yang sudah didaftarkan di Bea Cukai. Ini kalau kita mau mengeceknya di mana mungkin Mas Cahyo bisa menyebutkan lagi tadi dicek di www atau apa? Ya, ketika penumpang ya masyarakat sudah mendaftarkan email di Bea Cukai, terus sudah melunasi, misalkan ada ini kewajiban kepabeanan sudah melunasi. Nah, itu kan jangka waktunya 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam aktif emailnya. Nah, kalau belum 2 kali 24 jam terus mau ngecek itu bisa di www.beacukai.go.id /cek strip email.html. Nah, di situ nanti memasukkan nomor emailnya. Keterangannya apa yang muncul di situ? Kalau sudah berhasil di Bea Cukai itu keterangannya data sudah berhasil dikirimkan ke database cair gitu. Memang ada database cair itu nanti yang itu databasenya di Kominfo ya. Data sudah berhasil dikirim ke database cair. Nah, itu berarti registrasi email di Bea Cukai selesai. Nah, tadi kan saya sampaikan 2 kali 24 jam. Kalau lebih gimana ini? Nah, kalau lebih itu masyarakat bisa langsung menghubungi Kominfo atau Komdigi. Komdigi di 159. Di nomor call centernya 159. Sampaikan di sana nanti terkait registrasi email. Saya sudah registrasi di kantor Bea Cukai. Nanti diminta menyebutkan nomor emailnya. Ketika sudah memasukkan nomor emailnya dari call centernya nanti pasti akan meneliti ulang ya, pasti nanti jawabannya seperti apa gitu. Kalaupun memang sudah diregistrasikan dan sudah melunasi kewajiban pabeannya, nah pasti ya diaktifkan gitu dari Komdigi. Iya. Oke. Baik, ini pertanyaan terakhir mungkin Mas tentang ketentuan registrasi email. Umpamanya kalau kita udah melakukan pendaftaran email, sudah melakukan pembayaran biaya masuk dan PDRI, tapi kalau email tetap belum terdaftar tuh gimana Mas tindak lanjutnya Mas? Ya, tadi kan sudah registrasi email, terus sudah bayar pajaknya nih. Betul. Nah, data email itu kan sudah dikirimkan ke Kominfo tadi, database cair namanya. Komdigi, maaf dari tadi Kominfo. Komdigi itu memiliki janji layanan 2 kali 24 jam untuk mengaktifkan email dari masyarakat itu kan. Nah, ketika udah lebih dari 2 kali 24 jam belum aktif,
itu masyarakat bisa ke call centernya Komdigi di 159 tadi tadi yang saya sampaikan di 159. Nanti disampaikan di sana memasukkan nomor emailnya, ya kan, disampaikan ini saya sudah daftar, sudah lunas gitu. Nah, yakinlah dari situ pasti nanti akan diaktifkannya. Mungkin antriannya sangat banyak ya. Kalau itu kan karena pusat ya, di Komdigi itu pusat, harus mengaktifkan di seluruh Indonesia, jadi mohon kesabarannya. Oke. Yang pasti udah yakin insya Allah itu udah terdaftar gitu aja. Aman gitu ya Mas ya? Aman. Oke, Mas Cahyo yang dari Bea Cukai Magelang, kita ngucapin thank you banget udah memberikan banyak informasi tentang ketentuan registrasi IMEI. Dan sebelum saya tutup, silakan juga Anda mungkin mau memberikan closing statement apa tentang obrolan yang baru saja kita bahas ini. Monggo Mas. Ya, untuk pendengar setia radio Irama FM dimanapun Anda berada, kami menghimbau ya, tadi terkait jadi registrasi IMEI memang di sini kami juga menghimbau waspada penipuan ini. Waspada penipuan mengatasnamakan bea cukai. Modusnya jasa unblock IMEI. Jadi kami tegaskan jasa unblock IMEI itu adalah ilegal ya, tidak ada. Jadi registrasi IMEI di bea cukai itu hanya untuk perangkat yang dibawa penumpang dari luar negeri gitu, atau mekanisme barang kiriman dari luar negeri. Jadi ketika masyarakat membeli perangkat di dalam negeri terus IMEI-nya keblokir, itu tidak dapat kami layani registrasi IMEI-nya gitu ya. Waspada penipuannya adalah ketika ada yang menawarkan jasa-jasa unblock IMEI seperti itu tadi Mbak. Jadi modusnya dia ngaku bisa bantu unblock IMEI, jadi masyarakat diminta mentransfer sejumlah uang itu ke rekening pribadi. Nah, itu yang patut diwaspadai ya. Masyarakat perlu hati-hati. Jadi gunanya sosialisasi seperti ini untuk seperti itu, mengedukasi ya. Ya, mohon bantuannya dari teman-teman masyarakat yang ketika sudah paham gitu ya, silahkan disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Begitu mungkin Mbak. Baik, terima kasih Mas Cahyo sudah banyak sekali memberikan edukasi pastinya tentang ketentuan registrasi IMEI. Sehat-sehat Mas Cahyo. Sama-sama Mbak. Salam Bibi. buat keluarga, salam buat teman-teman yang ada di Bea Cukai Magelang ya. Dan insya Allah ketemu lagi kapan informasi aja gitu ya. Baik, pendengar, baru saja udah obrolan saya dengan Mas Cahyo dari Bea Cukai Magelang tentang ketentuan registrasi IMEI. Sudah dibahas semuanya. Terima kasih juga buat Anda yang udah berpartisipasi lewat WhatsApp-nya Irama FM Purworejo. Thank you. Dan pastinya sekali lagi terima kasih buat Anda yang udah selalu setia terus bersama Irama FM Purworejo. Mas Cahyo, terima kasih. Sama-sama. Dan ketemuan lagi nanti pendengar setelah dinamika olahraga. Saya akan kembali lagi jadi teman baik Anda di lagu-lagu campur sarian, Lenggang Campur Sari. Dari Purworejo